Ya, hayu, gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hai, pelajaran hari ini kita berdoa. Oke. Ya, sikap berdoanya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditegakkan, sebelum belajar. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dari wayas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman boleh di mute semuanya mikrofonnya. Ya, oke, sudah di mute semuanya mikrofonnya. Silakan yang masih menyala mikrofonnya, silakan dimatikan. Kita akan memulai pelajaran hari ini. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, sub tema 3. Tema 2 adalah selalu berhemat energi. Sub tema 3 adalah energi alternatif. Oke, apa sih energi alternatif? Kira-kira apa ya energi alternatif? Ada yang tahu? Yuk, disimak ya. Apa itu energi alternatif? Ada yang tahu apa itu energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah sumber energi yang diperoleh bukan dari hasil penambangan fosil. Jadi, sumber energi yang diperoleh bukan dari hasil penambangan fosil. Itu disebut energi alternatif. Contohnya apa aja sih energi alternatif? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kalau contoh energi fosil apa sih, Bu? Kalau contoh energi fosil yaitu bensin dan solar. Itu berasal dari energi fosil. Diingat, contohnya ada dua, yaitu bensin dan solar. Paham? Oke, selanjutnya kita bahas macam-macam atau contoh energi alternatif. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis. Matahari adalah sumber energi yang kekal. Kemudian
matahari bisa diubah menjadi energi listrik. Gimana caranya, Bu, diubah menjadi energi listrik? Nah, caranya listrik yang dihasilkan oleh tenaga surya atau matahari akan diolah atau ditangkap oleh alat yang bernama panel surya. Kemudian dari sinar matahari tersebut, panasnya diolah menjadi listrik oleh alat yang bernama panel surya, sehingga disebut listrik tenaga surya. Nama alatnya apa? Nama alatnya tadi panel surya. Ya, energi matahari tadi ya, Bu Tia Sulang, bisa juga diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh tenaga surya atau matahari disebut juga listrik tenaga surya. Nama alatnya yang mengubah energi matahari menjadi listrik disebut nama alatnya itu panel surya. Paham sampai sini? Lanjut, contoh yang kedua. Contohnya. Energi angin. Yang kedua adalah contohnya energi angin. Angin adalah energi yang bergerak. Angin adalah energi atau udara yang bergerak. Nah, dari angin ini bisa menghasilkan tenaga, bisa menghasilkan energi. Bagaimana bisa menghasilkan energi? Dengan cara diolah menggunakan kincir angin. Nih, diolah energi angin, diolah oleh kincir angin, untuk dapat menghasilkan energi listrik. Makanya di Belanda itu banyak kincir angin karena orang Belanda memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik. Paham sampai sini? Contoh yang kedua tadi adalah energi angin. Contoh yang ketiga. Energi panas bumi. Yang ketiga adalah energi panas bumi. Disebut atau disingkat PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ini adalah contoh PLTU yang dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia. Nih. Dari panas bumi kemudian diolah untuk menghasilkan energi listrik. Nih, ini diolah kemudian sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Kalau ada pertanyaan apa singkatan atau kepanjangan dari PLTU? PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap. Lanjut, yang keempat. Nah, yang keempat adalah energi air. Dibuatnya PLTA. Dengan energi air yang berlimpah, maka dibuatnya PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Dari air-air yang banyak ini, yang melimpah ini, makanya airnya diolah. Diolah untuk apa? Diolah untuk menghasilkan energi listrik. Nah, disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya,
Iya. Nah, yang kelima ini adalah energi biomasa. Energi biomasa apa sih, Bu? Energi biomasa merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik. Energi biomasa berupa energi biogas atau kotoran hewan. Ingat, energi yang dihasilkan oleh kotoran hewan disebut energi biogas. Contoh energi biomasa yaitu kotoran hewan, limbah pertanian, dan beberapa jenis tanaman seperti jagung, kedelai, jarak, sama rami. Nih, kayak ini nih, kotoran manusia juga bisa diolah. Nih tadi pertanian. Terus ini dari hutan-hutan yang sudah lama mengering, membusuk. Kemudian ini dari industri-industri pertanian. Ini kotoran-kotoran hewan. Ini sampah-sampah sayuran. Diolah menghasilkan energi biomasa atau energi biogas. Paham sampai sini? Paham? Paham. Ya. Sekarang kita masuk ke teks petunjuk penggunaan alat. Nah, ini Bu Tias punya contoh teks petunjuk penggunaan alat. Petunjuk penggunaan rice cooker. Rice cooker adalah alat yang digunakan dalam rumah tangga yang proses kerjanya senantiasa memerlukan sumber listrik yang bertujuan untuk menanak nasi, mengukus, bisa juga memasak sayur, dan sebagainya. Berikut ini petunjuk pemakaian rice cooker yang disusun secara acak. Ini masih secara acak ya. Pertama, angkat nasi setelah 30 menit. Kedua, masukkan beras yang telah dicuci ditambah air secukupnya. Ketiga, tekan tombol on atau power. Yang keempat, pastikan tegangan rice cooker sama dengan tegangan listrik di rumah. Kelima, pasangkan steker atau colokan rice cooker pada stop kontak. Nah, ini urutannya masih berantakan. Kira-kira kalau diurut, yang pertama yang mana dulu? Kalau diurutin, yang pertama yang mana dulu? Yang mana kalau diurutin? Pilihan dua, Bu. Iya, betul. Yang kedua, masukkan beras yang telah dicuci, ditambahkan air secukupnya. Terus, habis yang nomor 2, nomor berapa lagi? Tahu. Tekan tombol on atau tombol power. Dulu, habis nomor 2, habis dimasukin nih beras, dicuci, ditambahkan air secukupnya. Kemudian, diapakan dulu? 3, Bu. Tekan tombol atau tombol power. 3, Bu. 3, yakin? Iya, Bu. 5, Bu. 5, Bu. 5. Yakin 5? 3 atau 5? Oh ya, 5 ya. 5. 5, Bu. 5 dah, Bu. 5 aja. 5. Apa 3, apa 5, apa 4? 5. 5, 4, Bu. 4. 5, Ibu. 5. 4, Bu. Kalau bilang benar ini berarti salah nih. Nih, yang ini nih dulu nih, nomor 4. Habis masukkan beras yang 4, Bu.
ditambahkan air secukupnya. Kemudian Matikan tegangan. sama sama tegangan listrik di rumah. Ntar kalau nggak sama nanti bisa pas nyolokin tahu-tahu listriknya turun. Berarti saya dong nomor 4 ya. Nah, terus habis nomor 4, nomor berapa lagi? Nomor 5 lah. Lima. Steker atau colokan rice cooker pada stop kontak. Dicolokin dulu, terus habis dicolokin diapain lagi? Tiga. Nggak ditekan, nanti udah ditunggu-tungguin ternyata nasinya belum matang. Habis nomor 3, nomor berapa? Nomor 1. Angkat nasi setelah 30 menit. Nah, berikut ini adalah contoh teks petunjuk penggunaan alat. Oke? Oke. Paham semuanya? Paham. Paham semuanya? Paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Ada. Butia tanya. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif yang tadi? Energi yang bukan menggantikan energi fosil. Apa? Energi yang menggantikan energi fosil. Buat Tias tunjuk ya, biar suaranya kedengeran ya. Ya, yang jawab adalah jeng 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 jeng. Khalid, apa yang dimaksudkan energi alternatif? Energi yang energi yang diambil selain energi fosil. Good, oke, good Khalid, dapat tambahan skor 100. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh energi fosil. Sebutkan contoh energi fosil. Yang jawab adalah deng 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 deng. Yang jawab adalah Bensin. Nisa. Nisa, silakan dijawab. Contoh energi fosil. Bensin. Bensin, good. Terus ada lagi? Apa ya? Nanti kaleng. Bensin sama satu lagi ada. Minyak bumi. Satu lagi. Ya, boleh bantu, Ceza. Boleh dinyalakan. Solar, Bu. Good, solar. Bensin dan solar merupakan contoh energi fosil. Sekarang, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan dan berikan contoh energi alternatif. Sebutkan contoh-contoh, 2 contoh energi alternatif. Sebutkan 2 contoh energi alternatif. Yang jawab adalah Matahari sama kincir angin. acak. Yang jawab adalah Intan. Intan. Mana Intan? Wah, Intan kok nggak ada, tiba-tiba menghilang.
Diganti. Yang jawab adalah acak. Rafa. Apa Rafa? Silahkan dijawab. Contoh energi alternatif. Gampang loh. Angin. 2 aja dari 5 yang tadi sudah Bu Tias jelasin. 2 saja. Angin. Angin, energi angin. Oke, betul. Satu lagi. Matahari. Energi matahari. Good. Energi angin dibuat apa untuk menghasilkan energi listrik? Kincir angin. Kincir angin. Good. Energi matahari dibuat apa untuk menghasilkan energi listrik? Panel surya. Dibikin panel surya. Biasanya Iya. panel surya itu biasanya adanya di atap rumah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Energi yang dihasilkan oleh kotoran hewan disebut energi. Yang jawab adalah acak. Biogas. Acak. Yang jawab adalah Ahyar. Silakan Ahyar dijawab. Biogas. Good. Energi biogas. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa kepanjangan dari PLTU? Kepanjangan dari PLTU. Yang jawab adalah acak lagi, diacak lagi. Yang jawab adalah Neta. Kepanjangan dari PLTU. Bu. Pembangkitan listrik tenaga uap. Good. Pembangkit listrik tenaga uap. Yang bisa jawab sudah Bu Tias catat. Namanya nanti dapat tambahan skor. Pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Tadi Rafa sudah menyebutkan 2 contoh energi alternatif. Sekarang sebutkan 3 contoh energi alternatif selain yang sudah disebutkan oleh Rafa. Yang sudah disebutkan oleh Rafa nggak boleh disebut lagi ya. Sebutkan 3 contoh energi alternatif. Yang jawab adalah acak lagi, diacak. Yang jawab Naira. Energi panas, energi air, energi biomasa. Good. Energi panas, energi air, energi biomasa. Energi panas untuk menghasilkan energi listrik dibuat apa? PLTA. Energi panas. PLTU. PLTU. Good. Kalau energi air untuk menghasilkan energi listrik dibuat apa? PLTA. PLTA. Good. Kalau energi biomasa untuk menghasilkan gas dibuat apa? Kotoran hewan. Iya, kotoran hewan diolah menjadi gas. Gasnya bisa digunakan untuk apa, Bu? Masak, gasnya diolah. Oke? Untuk masak nantinya bau. Enggak lah, sudah tidak ada aroma baunya untuk kalau jadi gas. Bisa juga buat pupuk yang akan kalian praktekkan bersama orang tua kalian, yaitu membuat pupuk. Itu dari energi biogas. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Teks petunjuk penggunaan alat, paham? Paham. Paham. Paham? Paham.
Nih, Bu Tias bacakan ya. Sebutkan, Bu Tias. Itu termasuk teks petunjuk penggunaan alat. Penggunaan alatnya apa ya? Nih, siapkan tempat untuk menyetrika dan tempat meletakkan setrika. Masukkan steker ke dalam stop kontak. Perhatikan lampu indikator jika menyala. Artinya setrika sudah teraliri listrik. Berarti itu apa? Petunjuk penggunaan alat apa? Setrika. Good, setrika. Oke, paham ya? Paham ya? Paham? Oke, kalau sudah paham semua, sudah mengerti semua, berarti kalian sudah siap praktik bersama orang tua kalian. Oke, untuk 2 pekan ke depan kalian lebih banyak praktik, menulisnya sedikit aja. Karena kemarin-kemarin katanya udah nulis banyak. Bu, nulis mulu Bu, capek. Sekarang Bu kasih tugas praktik bersama orang tua kalian. Oke? Paham? Lagi ya Bu, enak nih. Paham? Kalau itu setiap hari nggak nulis. Ada yang nulis, ada yang tidak. Hari ini catatannya tetap ditulis ya, IPA-nya. Kan ada catatan. Nah, LK-nya itu praktik. Oke, paham? Paham. Paham, oke? Saya hamdalah tuh gede. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti kita sudahi pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Manfaat kalian buat maba FF. Ayo maba FF. Bye bye. Setelah belajar Subhanallah. Ayo ayo maba FF yuk bye bye maba FF. Yang Bubar. Ayo habisin mobile FF yuk. LK-nya ya. Ya, yang belum mengumpulkan LK, Butias tunggu LK-nya hari ini. Oke, soalnya ada buat nilai PH. Oke, paham? Paham. Pesan dari Butias, jangan pernah menunda pekerjaan. Kalau kalian semakin sering menunda pekerjaan, nanti akan menumpuk di akhir. Kalau menumpuk di akhir, nanti kalian mengerjakannya double, lebih banyak jadinya. Tapi kalau dicicil, setiap hari dikerjakan, diselesaikan tanggung jawabnya, maka itu cuma sedikit. Paham? Paham? Paham. Bisa dimengerti? Kali ayo mau FF yuk. Kamu tahu FF Apa? kan? Belum buka, Eko sudah dibuka bajunya. Abang. Oke, paham ya semuanya ya. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga praktiknya berhasil. Oke? Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye bye. Salam, saudara.